jelas nggak? Ya, ini yang contoh yang simpelnya. 4 orang itu, jadi kalau yang ininya cuma 4 orang, jadi kita di sini kita bicara ini cuma 4 orang nih, ya, kumpulan X-nya nih, yaitu si A, si B, si C, si D, jelas nggak? Ya, yang kita tulis di situ adalah bukannya apa-apa, tapi mengenai usianya mereka, jelas nggak? Jadi misalnya si A usianya 20, ada itu si B berapa gitu ya, jelas nggak? Itu dia tuh 18, 20, 22, 24 misalkan gitu, jelas ya? Jadi ini X-nya cuma 18, 20, 22, 24, jelas nggak? Ya kan? Nah, kemudian dari ini kita ambil sampel size-nya cuma 2. Kalau tadi kan kita 15.000, kita ambil sampel size-nya 15 begitu tadi ya. Mau 50 atau whatever, jelas nggak? Yang ini sekarang contoh ini ada populasi yang isinya cuma 4. Kemudian kita pilih 2 gitu. Jadi kemungkinan yang kepilih adalah bisa aja 18 sama 20, betul nggak? Iya. Bisa juga 18 dengan 22, betul nggak? Iya. Bisa juga sampel yang jelas nggak? Iya. Sampel ke selanjutnya adalah 18 dengan 24. Sampel selanjutnya bisa juga 20 dengan 22, dan seterusnya, jelas nggak? Itu aja sampel size-nya udah banyak, jelas nggak? Iya. Kemungkinan sampelnya. Ya. Nah, kemudian kalau ini X barnya nih, berarti kalau 18 sama 20 yang kepilih, rata-ratanya berapa? 19. 19, jelas nggak? Iya. Nah, masuklah satu X bar pertama misalnya, jelas nggak? Iya. Kalau yang dapat adalah 18 dan 20, rata-ratanya berapa? 18 dan 20? 19. Terus, 18 dan 22, 20. ngomongnya ujungnya beda. 20, jelas nggak? Iya. 18 dengan 24, berarti 21 gitu ya. Iya. Terus nggak? Kemudian baru lagi 20 dengan 18, bisa juga begitu kan? Jadi 20 dengan 22, 20 dengan 24. Jelas nggak? Jadi yang kepilih itu bisa banyak sekali, apalagi with replacement. Replacement itu si 18 sudah terpilih, setelah terpilih dia dibalikin lagi dan kemungkinan dipilih kedua kalinya, jelas nggak? Itu jadi lebih banyak lagi. Jadi kita lihat ini. Oke, sebelum itu kita cari dulu nih nilai rata-rata di sini nih. Ini kan si N nih, yang 4 ini ya, betul nggak? Ya, maka rata-ratanya adalah mu dong, betul nggak? Ya. Bukan X bar lagi, jelas nggak? Ya, kalau kita hitung rata-ratanya adalah 21, jelas nggak? Kalau kita hitung standar deviasinya sekali lagi bukan S tapi standar deviasi dari populasi, jelas nggak? Iya. Kalau nggak percaya hitung dapatnya 2,236 itu, tuh, jelas nggak? Oke? Ya, oke. Jadi ini ya rata-ratanya adalah ini, kemudian standar deviasi adalah ini, jelas ya? Oke. Kemudian diambil nih sampel nih tadi itu ya. Sekarang lakukan sampel dengan sampel size-nya N-nya adalah 2. Yang kita bicarakan sekarang 2 itu adalah N kecil, jelas nggak? Oke. Nah, 2 yang diambil tentu sampel size itu ya, jelas nggak? Ya. Oke. Maka kemungkinannya adalah itu tuh, jelas nggak? Ada kemungkinannya, total kemungkinannya adalah 16 kemungkinan, jelas nggak? 18 dengan 18, 18 dengan 20, 18 dengan 22, 18 dengan 24, terus kemudian 20 dengan 18, 20 dengan 20, 20 dengan 22, 20 dengan 24, dan seterusnya, jelas nggak? Kemungkinan yang kepilih, jelas nggak? Ya. Nah, kemudian kita cari rata-rata dari mereka ini nih. Jadi kalau yang kepilih 18 dan 18, rata-ratanya 18, betul nggak? Kemudian kalau yang kepilih 18 dan 20, rata-ratanya 19, betul nggak? Ya, maka keluar nih di sini akan ada dari 4 ini dengan N-nya sama dengan 2, keluarlah di sini ada N besarnya menjadi 16, terus nggak? Ya, di sini N besarnya jadi 16, betul nggak? 16 kemungkinan. Jadi dari X1 bar sampai X16 bar, jelas nggak? Jadi ini kumpulannya adalah
X1 bar, X2 bar, seterusnya sampai X16 bar, jelas nggak? Ya kan? Kalau kita lihat ini kan, paham nggak? Paham. Ya, 16 bar. Itu kalau kita ngomongin di luar online nggak jelas pasti itu. Betul, tambah. Nah, sekarang dari yang 16 ini kita cari rata-ratanya lagi, jelas nggak? Rata-rata dari rata-rata ini, jelas nggak? Kan tadi kita punya N-nya 4, kita cari rata-ratanya, misalnya standar deviasinya. Sekarang kita punya yang N-nya 16 ini, yaitu kumpulan dari ini nih, jelas nggak? Ya, kita cari rata-rata dari yang ini, jelas nggak? Berarti yang kita dapatkan adalah apa? Rata-rata dari nilai rata-rata, jelas nggak? Mu dari X bar, tapi bukan dari X, jelas nggak? Ini kalau mau ditulis, ini mu X, jelas nggak? Ini adalah standar deviasi dari X, jelas nggak? Ya, tapi biasanya kita nggak tulis lagi X-nya, jelas nggak? Ya kan, sebenarnya dia adalah rata-rata dari X, jelas nggak? Jadi standar deviasi dari X, jelas nggak? Oke. Nah, sekarang ternyata kalau kita hitung rata-rata yang dijumlah bagi 16, berarti adalah 21, jelas nggak? Standar deviasi dari X barnya itu adalah sama dengan ini. Ya, berarti 21, standar deviasi adalah 1,58 ini. Bukan ini, ya, beda, jelas nggak? Yang ini sama ini, jelas nggak? Yang ini beda dengan ini. Nah, hubungannya apa ini dengan ini? Jadi kesimpulannya dari dua ini adalah, pertama adalah mu X bar adalah sama dengan apa? Sama dengan mu, jelas nggak? Sama dengan mu X, jelas nggak? Ya, sama dengan 21. Jadi dia nggak ada perubahan antara mu X bar dengan mu X. Ternyata si standar deviasi X bar ini yang seringkali disebut sebagai standar error, gitu ya. Ini seringkali disebut sebagai standar error, gitu ya. Ini kita sebut sebagai standar error. Itu ternyata adalah hubungannya dengan standar deviasi ini adalah sama dengan standar deviasi ini dibagi dengan akar N. Gitu, jelas nggak? Akar N-nya yang mana, Pak? N kecil, Oh, N kecil. yang 2 itu tuh tadi itu. Jelas nggak? Bukan N besar. Ya, jadi kesimpulannya apa nih? Kalau ini adalah X, di sini X ya, kumpulan X, maka kita bilang mu-nya adalah mu, standar deviasi adalah ini, betul ya? Ini di X ya, oke. Di X dia adalah mu dan ini. Kemudian setnya itu adalah sama dengan apa? Setnya itu adalah sama dengan X minus mu dibagi standar deviasi, betul nggak? Ya, ini ya. Oke, yang kita udah pelajari tadi itu ya, ini adalah ini. Nah, sekarang di sini X bar. Lalu mu-nya sama dengan apa nih mu X bar? Ternyata sama dengan mu, jelas nggak? Ya kan? Mu X bar sama dengan mu, betul nggak? Kemudian standar deviasi X bar sama dengan apa? Itu sama dengan standar deviasi akar N, jelas nggak? Ya, maka nilai setnya jadi apa ini nih? Nilai setnya menjadi X-nya menjadi X bar, betul nggak? Minus mu-nya tetap mu, betul nggak? Karena nggak usah pakai X bar atau enggak, tetap mu, jelas nggak? Dibagi dengan apa? Mestinya dibagi dengan standar deviasi X bar, jelas nggak? Ya, ini kalau kita mau tulis dia adalah ini begini ya. Ini sama dengan apa ini? Itu sama dengan X bar potong mu dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. Gitu. Terus nggak? Jadi kalau kita bicara mengenai
sampling distribution of the mean adalah ini. Jadi jelas nggak rumus-rumusnya, jelas nggak? Kalau kita lagi bicara mengenai nilai X, rumus-rumusnya adalah ini, jelas nggak? Tahu nggak? Demikian juga kalau di sini X-nya tadi sama dengan apa tadi? Mu plus minus set dari standar deviasi, betul nggak? Tadi begini kan? Kalau yang diketahui setnya, kemudian kita mau cari X kan ini rumusnya, betul nggak tadi? Iya, Pak. Kalau di sini jadi apa? X sama dengan apa? X bar. Sorry, X bar. Sorry, set ini itu betul ya, begitu ya rumusannya. Betul ya? Iya. Oke. Atau kalau kita balik jadi bukan ininya, oke lah. Jadi kalau kita bilang dia punya X bar-nya adalah ini, atau kita ambil mu-nya justru bukan X bar-nya. Kalau mu-nya sama dengan apa? Ini dari sini nih. Ini kali ke sana ada enggak? Oh iya, Z. Jadi berarti mu sama dengan X bar plus minus Z. Z dikali standar deviasi dibagi akar. Ya. Pusing nggak lu? Enggak lah, nggak usah pusing. Cuman ganti-ganti itu aja kan, betul nggak? Iya. Ketemu X jadi X bar, ketemu mu jadi mu X bar, tapi dalam hal ini kebetulan dia adalah